Selamat hari Minggu, Shalom semuanya. Dalam kesempatan ini mengulas kembali di minggu pertama, saya sampaikan pesan Tuhan tentang antusias. Di mana kemudian di minggu yang kedua ada pesan Tuhan tentang kekuatan ibadah yang sejati. Lalu kemudian di minggu yang ketiga di sana ada berita tentang digendong Tuhan. Dan di minggu yang keempat kemarin kita menangkap pesan Tuhan tentang dipimpin oleh Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Dan dalam kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang topik ini. Jauh sekian tahun yang lalu pernah saya sampaikan, namun pada kesempatan ini saya sampaikan kembali tentunya dengan angle yang berbeda, dengan pesan yang Tuhan pimpin oleh rohnya di dalam saya dan rohnya yang mengurapi Bapak Ibu untuk bisa menangkap pesan ini tidak hanya secara spesifik tetapi juga secara personal. Ya. Topiknya dikenal dengan api asing di hadapan Tuhan. Kisah ini ada di Imamat pasalnya yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, nah mungkin bisa tampilan gambarnya saja dulu Luke, ya. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubu api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri, kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus ke luar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya masih berpakaian kemeja ke luar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Ya, demikian kisahnya. Ya, di mana ada Nadab, ada yang namanya Abihu. Ya, di mana Nadab dan Abihu itu mati sebagai imam dengan kasus memberontak kepada Allah, yang mana hukumnya demikian karena akibat dari menajiskan tempat yang kudus. Nah, Nadab dan Abihu ini anak-anak Harun, di mana mereka secara tegas telah dilarang untuk mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Nah, dengan tindakan demikian, mereka yang ditugaskan untuk mengajarkan hukum Allah menolak untuk menghormati perintah-perintah Allah secara serius. Sekalipun mengaku diri hamba-hamba Allah yang kudus, mereka sesungguhnya melayani keinginan mereka sendiri dan di dalam diri mereka tidak takut akan Allah. Nadab dan Abihu
Kedua orang ini merupakan pemimpin umat Allah, regenerasi dari Harun yang tidak dipersiapkan sebelumnya secara karakter. Di mana kedua orang ini sebagai pemimpin umat Allah pada saat itu berbuat dosa secara terang-terangan. Ya. Perbuatan mereka sangat merugikan Allah dan maksud-maksud penebusan Allah di bumi. Nah, pelanggaran mereka yang menajiskan ini membuat mereka bermasalah di hadapan Tuhan. Karena kekudusan Tuhan tidak boleh dipermainkan. Nah, Nadab dan Abihu itu membubuhkan api ukupan ke dalam api yang dinyalakan Tuhan untuk membakar korban bakaran. Dan juga ukupan untuk pengharum ruangan di mana pada masa itu kemah suci digunakan. Jadi sederhananya begini. Api yang ada itu ada api untuk urusan korban bakaran, ada api yang urusannya ukupan untuk wangi-wangian. Nah, kasusnya di sini adalah di mana mereka bukan mengikuti maunya Tuhan, di mana Tuhan yang mengadakan api itu, tetapi mereka yang mengadakannya. Ya. Jadi apapun motivasi atau tindakan Nadab dan Abihu, yang jelas tindakan mereka menambahkan api ke dalam api yang Tuhan nyalakan membuat Allah murka. Dan hal ini disebut sebagai api yang asing di hadapan Tuhan. Nah, pada bagian sebelumnya dari kisah ini, Tuhan memberikan perintah kepada Musa. Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian, juga korban curahan, janganlah kamu curahkan di atasnya. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapusan dosa. Pembawa pendamaian haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ya. Jadi Nadab dan Abihu itu pada saat mereka mati disambar oleh api Tuhan, mereka baru saja ditahbiskan menjadi imam. Jadi ini tragis. Jadi baru ditahbiskan, lakukan tugas di luar SOP Tuhan, langsung mati. Ya. Ada 3 hal yang kita mau sama-sama menangkap ini dari pesan Tuhan untuk kita bisa masuk di dalam apa yang Tuhan mau Anda dan saya mengerti. Nah, bicara tentang api yang asing di hadapan Tuhan. Yang pertama, Imamat 10 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya. Di sana tertulis membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Ya. Jadi kalau apinya mereka nyalain sendiri, kemudian mereka mau perbesar kapasitas apinya, maka kapasitas ukupannya juga harus ditambahkan. Ukupan ini adalah ingredients-nya, rempah-rempah, kemenyan dan sejenisnya yang bertujuan untuk mengharumkan kemah suci. Ya. Kalau Anda nonton di film-film itu di gereja-gereja Katolik masih ada digunakan mangkok, seperti mangkok ada rantai di atasnya, lalu kemudian kemenyan dibakar di dalam, terus digoyang-goyang itu, ya. Terus nanti menimbulkan asap yang asapnya berbau harum. Jadi filosofi dari ukupan sebetulnya adalah harumnya ruangan itu melambangkan hadirnya Tuhan di sana. Ya. Nah, tapi kalau dengan kapasitas yang Tuhan tetapkan, itu punya proses waktu yang lumayan panjang untuk menjadikan
asapnya berbau harum menjadi banyak dan ruangannya menjadi keseluruhan wangi secara cepat, itu butuh proses waktu. Nah, Nadab dan Abihu menabrak proses itu. Jadi mereka yang bikin sendiri apinya, mereka tambahin lagi ukupannya, dan tindakan mereka disebut api yang asing yang tidak diperintahkan Tuhan kepada mereka. Ya. Jadi ini penting untuk kita pahami karena jadi orang kreatif itu baik, ya. Tapi kelebihan dari apa yang harusnya dilakukan itu bukan kreatif, itu namanya celamitan. Ya. Karena memang ini seringkali jadi karakter manusia, dititip uang kurang, dititip omongan nambah. Ya. Nah, mau coba-coba itu di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, Anda hancur. Karena bicara api yang asing di hadapan Tuhan, yang pertama di sini berbicara bahwa melakukan untuk Tuhan, tetapi tidak dengan cara Tuhan, itu nggak bisa. Ya, coba di next dong. Ya, api asing di hadapan Tuhan adalah melakukan untuk Tuhan, tapi tidak dengan cara Tuhan. Nah, nggak bisa. Ini udah satu paket. Apapun yang Anda dan saya lakukan tujuannya untuk Tuhan, prosesnya harus dengan cara Tuhan. Karena siapa yang tidak mengikuti polanya, metodenya dengan cara Tuhan, maka apa yang Anda lakukan itu ditolak. Ya. Nah, karena itu tidak bisa melakukan untuk Tuhan, tapi tidak dengan caranya Tuhan. Makanya setiap orang dituntut sesuai dengan kapasitasnya. Seorang imam dituntut kapasitasnya. Anda orang percaya dituntut sebagai orang percaya. Anda yang mulai ikut ambil bagian dalam praktek melayani, Anda dituntut juga untuk sesuai caranya Tuhan. Makanya kami para hamba Tuhan yang title di depannya ada pendeta, hidupnya seperti di akuarium. Karena dituntut. Zaman dulu nggak ada pastor in style di Instagram. Sekarang ada pastor in style. Haleluya, puji Tuhan, nama Pastor George Ferry nggak ada di situ. Itu kelihatan. Di foto yang naik sepeda harganya 70 juta, ya kan? Yang pakai jam tangannya 150 juta masuk di situ. Ya kalau mau ditanya orang boleh nggak punya jam segitu, sah-sah aja, suka-sukanya selama nggak nyolong ya kan, pakai aja. Tapi kan dituntut toh cara hidupnya. Dituntut. Kenapa? Karena dia siapa makanya dia dituntut. Dan yang seru memang ketika berurusan dengan pasangan. Ya puji Tuhan, kalau istri saya sama-sama kita punya lisensi. Ya, saya punya lisensi dari Sinode sebagai pendeta penuh, istri saya punya lisensi sebagai pendeta penuh juga. Dia punya suratnya. Ya. Nah, tapi yang istri pendeta belum punya suratnya kan tetap dituntut sama. Ya. Karena suaminya melayani, ya Anda dituntut juga. Ya, makanya akan jadi topik bahasan. Nah, Anda dan saya nggak bisa melakukan segala sesuatu yang kita bilang tujuannya untuk Tuhan, tapi nggak pakai caranya Tuhan. Nah, api yang asing juga berbicara yang kedua adalah tentang tindakan yang seolah mau menolong Tuhan dengan improvisasi-improvisasi. Jangan coba-coba improvisasi. Karena Anda nanti bermasalah. Mereka kan nambahkan ukupannya, mereka menambahkan apinya. Ini kan tujuannya, udahlah, nggak usah pakai proses panjang lah. Ya, kita bisa bikin ini lebih cepat lah. Ya, dengan kata lain mau bilang ke Tuhan, udahlah Tuhan kelamaan, udah biar kita aja yang buat. Nanti kalau kita yang buat lebih cepat juga. Ya Tuhan nih kelamaan nih. Ya. Nah, api asing di hadapan Tuhan adalah tindakan improvisasi terhadap ketetapan Tuhan. Jangan coba-coba improvisasi itu. Ya. Anda akan bermasalah. Bahkan ada yang lebih parah dari sekedar
bermasalah dengan Tuhan. Imamat 10, ya, nanti kita akan lihat akibatnya, ini mengerikan. Imamat 10 ayatnya yang keempat, kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan anak-anak Uziel, paman Harun. Ya. Lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus ke luar perkemahan. Ya. Nah, kita mengatakan mereka datang ya ke luar perkemahan. Saudara, akibat persembahan api asing yang pertama adalah keluar perkemahan. Perkemahan itu pada masa itu kan kalau disebut perkemahan itu berarti lingkungan mereka tinggal. Ya. Tapi nggak hanya lingkungan mereka tinggal, karena kemah itu kan ada kemah suci, ada kemah pertemuan, ya Bapak Ibu, kemah pertemuan itu adalah kemah yang dibuat secara darurat oleh Musa pada masa itu ketika Tuhan mau meninggalkan mereka. Ya. Saking dableknya ini bangsa, Tuhan sempat mau mundur. Ya. Dan ketika Tuhan mau mundur, Musa dengan sigap membangun sebuah kemah kecil namanya kemah pertemuan. Di mana di kemah pertemuan itu dia memohon kepada Tuhan untuk tidak meninggalkan. Nah itu kemah yang berikut. Nah kalau kemah yang berikut ini, perkemahan bicara tentang lingkungan mereka ada. Jadi bicara tentang akibat tindakan api asing adalah di mana seseorang ditolak dari rancangannya. Perhatikan ya, ditolak dari rancangannya. Masih ada kabar baik sih ini. Ya. Kabar baiknya gini, Tuhan nggak pernah tolak seseorang. Tuhan mengasihi Anda dan saya apa adanya. Tapi ketika Anda dan saya terlibat tindakan api asing, kita ditolak dari rancangannya. Kalau Anda dan saya ditolak dari rancangannya, maka apapun yang Anda dan saya buat tidak akan pernah berhasil. Karena keberhasilan cuma ada di dalam rancangan Tuhan. Bayangkan kita bisa hidup dalam kekalahan demi kekalahan. Karena rancangan Tuhan menolak kita sebagai pribadi. Ya, karena itu akibat dari tindakan api asing adalah seseorang ditolak dari rancangannya. Makanya jangan so improve. Bertahanlah dengan proses yang Tuhan bawa Anda untuk melewatinya. Ya. Saya sebagai gembala mendampingi ya, dari perjalanan mereka bertemu, ya Louis dengan almarhum istri. Ya, saya yang bimbing pernikahannya dari pranikah, pemberkatannya, sampai saya turut mendampingi ketika masa sakit mereka. Ya, sampai akhirnya detik terakhir. Ya, dan di masa-masa pandemi, saya ya terus masuk mendukung mereka bertahan dalam proses. Ya mungkin beberapa jemaat di sini tahu Ibu Gembala nggak pernahnya naik motor dari Depok sampai Bekasi. Ya. Dan pulang langsung masuk angin. Ya. Itu dijamin udah. Ya. Dan bertahan, ya Louis bertahan dalam proses Tuhan. Karena apa yang dilewati sekarang satu hari nanti hanya akan menjadi kisah sukacita. Kenapa harus bertahan? Karena kalau nggak bertahan, ditolak dari rancangannya. Sama Anda dan saya, kita semua juga begitu. Jangan sampai ditolak dari rancangannya. Karena kalau udah ditolak dari rancangannya, percuma Anda dan saya hidup. Hidup itu sia-sia kalau ditolak dari rancangannya. Lalu kemudian akibat yang berikut adalah di ayat 5, mereka datang, maksudnya Misael dan Elsafan ya, anak-anak daripada pamannya Harun. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, ke luar perkemahan, seperti yang dikatakan Musa. Jadi Nadab dan Abihu waktu disambar api Tuhan,
itu tubuh mereka terbakar, tapi pakaian mereka tetap utuh. Ini kalau dibikin film ngeri bentuknya. Jadi tubuhnya gosong, tapi bajunya tetap utuh. Apa sih ini sebetulnya bicara ini? Mayat yang berpakaian lengkap. Coba di next ya. Mayat yang berpakaian lengkap itu sama seperti kehidupan agamawi yang berujung kebinasaan. Haleluya, puji Tuhan, pada masa anugerah sekarang, siapapun yang bikin dosa nggak disambar oleh petir langsung. Kalau masa-masa seperti perjanjian lama masih berlaku sampai hari ini, populasi manusia nggak akan bludak. Karena lu bikin salah di hadapan Tuhan sebagai umat Tuhan, mati. Bikin, mati. Bikin, mati. Pendeta nggak kudus, khotbah, mati. Langsung, ya, baru shalom, selesai. Ya. Tapi sekarang nggak gitu kan? Di zaman anugerah ini nggak begitu. Anda dan saya bisa tipu-tipu juga kita. Kau bisa haleluya, haleluya, padahal kemarin habis bikin yang aneh-aneh. Bisa, nggak ada yang tahu. Tapi ingat, Tuhan tahu. Dan kehidupan agamawi yang kelihatannya kau holy di luar, padahal isimu ini kebinasaan. Ujung-ujungnya kau binasa. Saya bukan bilang don't judge by cover apa, nggak bisa. Covernya kan juga harus jadi kesaksian dong. Ya, covernya juga harus jadi kesaksian. Namun gini loh, orang-orang yang coba sengaja atau tidak sengaja dan akhirnya menikmati tindakan persembahan api asing, dia akan hidup dalam pola agamawi yang ujungnya kebinasaan. Kayak gimana tuh? Masih ibadah, masih, tapi binasa. Masih pelayanan, masih, tapi binasa. Kenapa? Karena memang sekarang beda zaman dengan perjanjian lama, dengan metode bagaimana Tuhan langsung menghardik orang-orang yang seperti itu. Sekarang kan nggak kelihatan. Ya ini hari ngomong haleluya, 2 jam yang lalu habis pornografi, nggak ada yang tahu. Ya. Tapi kan Tuhan tahu. Ya. Saya ingat sekali ketika anak-anak mulai remaja, pesan istri saya ke anak-anak kalau mereka keluar malam mingguan, kata yang digunakan adalah Tuhan lihat. Ya. Dan saya sebagai seorang ayah nggak perlu suruh mereka pulang cepat-cepat. Cukup ibunya saja kirim pesan, Tuhan lihat. Ya, jangankan anak-anak, saya pun lagi di luar langsung pulang itu kalau dibilang Tuhan lihat. Ya. Karena memang betul Tuhan lihat. Ya. Karena itu, mari, ini yang saya rindukan, doakan, kita selesaikan Januari ini. Dari apa yang minggu pertama Tuhan sudah berikan pesannya buat kita, nggak sia-sia untuk kita bisa running well lagi, masuk di Februari. Bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang nggak hanya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan yang Tuhan terima, tetapi juga hidup kita ini juga bisa diterima oleh Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Jadi bukan tentang hanya apa yang kita lakukan yang Tuhan bisa terima, tetapi hidup kita ini juga jadi persembahan. Karena ada kalanya persembahan diterima, orangnya ditolak, ini parah juga. Dan akhirnya persembahannya ditolak, seorang-orangnya ditolak. Nah, kerinduan kita sama-sama. Persembahanmu diterima dan hidupmu juga diterima. Karena kenal Tuhan tidak jauh lebih baik daripada dikenal Tuhan. Saya tidak mengajak kita semua bertumbuh dalam gereja. Saya mengajak Anda dan saya semua bertumbuh dalam Kristus. Karena cuman bertumbuh dalam gereja, Anda cuman tahu Tuhan. Tapi bertumbuh di dalam Kristus, Anda kenal Tuhan. Karena orang yang kenal Tuhan tidak akan main-main lagi dengan hidupnya. Karena Tuhan gak pernah main-main dengan masa depan Anda dan saya. Nah yang terakhir, ya tentang api persembahan yang berkenan. Imamat 10 ayat yang ketiga tertulis demikian. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan.
Kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Ya, sedang berkabung dia. Kalau yang kemarin-kemarin kan Tuhan ngomong lewat Harun nyampein ke Musa. Waktu kejadian Nadab dan Abihu terjadi ini, ya Tuhan ngomong langsung ke Musa, Musa sampaikan kepada Harun. Ini yang Tuhan bilang, orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Saudara, orang yang karib, orang-orang yang hari ini diangkat Tuhan jadi sahabatnya Tuhan. Mereka suka atau tidak, Tuhan akan pisahkan dari dunia. Ini yang dinyatakan, kunyatakan kekudusanku. Ya. Coba kita lihat dulu poinnya. Bahwa perkenanan Tuhan atas kehidupan seseorang itu dimulai dari dibangunnya persahabatan dengan Tuhan. Semalam kami download film lama. Film tahun 90-80 kalau saya nggak keliru. Itu tentang film King David. Ya. Pemain filmnya yang memerankan Richard Gere. Semalam kami nonton itu. Di sana ada beberapa adegan-adegan yang ada di dalam Alkitab yang diekspos di film tersebut. Dan saya exciting betul ketika melihat Daud itu menari disertai dengan barisan para imam yang ayatnya kemudian hari ini gereja-gereja membuat lagunya ya. Ku kan menari, ya. Kalau roh Allah ada di dalamku, saya lihat dia menari, lalu ya yang jelas mata saya lihat secara visual, tapi kan saya ngerti juga ayatnya. Saya bilang tadi malam sambil nonton gini, memang ya Daud itu penggila Tuhan. Ya. Saya pakai istilah itu. Daud itu penggila Tuhan. Apapun yang terjadi, salah pun yang dia lakukan, dia akan kembali mengejar hubungannya dengan Tuhan untuk memantaskan diri. Ini yang saya sebutkan perkenanan Tuhan atas hidup seseorang. Dimulai dari dibangunnya persahabatan dengan Tuhan. Harusnya itu salah satu-satunya idola buat Anda dan saya dalam hidup ini, Tuhan. Ya. Karena dari situlah Anda dan saya bisa membangun persembahan yang berkenan dan hidup penyembah yang berkenan. Imamat 10 ayat yang ke-6. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun. Janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Ini pesannya keras. Seorang bapak kehilangan 2 anaknya mati terbakar. Dan sementara mati terbakar, Tuhan bicara melalui Musa. Tuhan bilang, jangan berkabung, jangan berduka cita. Ya. Ngeri ya pesannya. Ya. Ini Tuhan ngomong kepada imamnya loh. Ya. Jangan kamu berkabung, jangan kamu berduka cita. Yang mesti berkabung dan berduka cita itu saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel. Mereka itu yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan. Ya ada beberapa literatur saya coba pelajari, ada kemungkinan Nadab dan Abihu itu melakukan improvisasi karena desakan dari orang-orang. Ya.
desakan dari regenerasi yang menganggap tindakan yang mereka akan lakukan itu keren gitu loh. Makanya ada pesan dari Tuhan melalui Musa, jangan berkabung, jangan duka cita. Kenapa? Karena satu, yang harusnya berkabung berduka cita, itu yang ngomporin si Nadab dan Abihu. Yang kedua, kalau berkabung dan berduka cita, berarti Harun sedang tidak setuju dengan Tuhan. Coba kita lihat yang berikutnya. Mari jadi pribadi yang selalu berpihak pada Tuhan. Jangan cari gara-gara, nggak ada yang menang melawan Tuhan. Ya. Mari berpihak pada Tuhan. Waktu dia sampaikan pesannya lewat Musa, jangan berkabung, jangan duka cita. Kalau kamu berkabung dan kamu berduka cita atas kejadian yang terjadi itu, maka engkau sedang tidak setuju denganku. Firman-Nya berkata begini, barang siapa yang tidak bersama-sama dengan aku, ia melawan aku. Jemaat Tuhan, tidak ada orang yang tidak melawan Tuhan, tapi hidupnya tidak bersama dengan Tuhan. Karena Yesus sendiri yang berkata, siapa yang tidak bersama dengan aku, dia bukan sekedar terhilang, tetapi dia orang yang berhadapan denganku sebagai lawan. Dan jangan pernah coba-coba jadi lawan Tuhan. Anda nggak akan sanggup untuk menjadi songong di level ini. Hancur hidupmu. Jangan anggap sepele kebenarannya. Jangan anggap sepele keintiman hidup dengan Tuhan. Karena siapa yang menganggap ini sepele, dia akan lihat hidup penuh dengan kekalahan. Imamat 10 ayat yang ke-7. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan. Ya, supaya jangan kamu mati. Tadi dibilang jangan berkabung, jangan duka cita karena Nadab dan Abihu. Lalu kemudian dikatakan lagi, jangan pergi dari depan pintu kemah pertemuan. Supaya jangan kamu mati. Karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Jangan pergi dari pintu kemah pertemuan. Kenapa? Karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Minyak urapan Tuhan ada atas para nabi dan imam. Sebagai sebuah bentuk pengutusan sebuah tujuan yang tentunya tujuan itu bukan tujuan si nabi dan si imam, tetapi tujuan daripada Tuhan itu sendiri. Roh Kudus diberikan buat Anda dan saya bukan supaya kau jago-jagoan hebat-hebatan di hadapan manusia. Roh Tuhan diberikan buat Anda dan saya karena Dia mengurapi Anda dan saya melalui rohnya. Ketika rohnya diberikan buat Anda dan saya, maka Tuhan sedang mengurapimu. Tuhan mengurapi itu artinya Tuhan mengutus. Tuhan mengurapi artinya hidup Anda dan saya tidak berada pada misi diri kita sendiri, tetapi berada pada misinya Tuhan. Karena itu di sini dibilang, siapa yang tidak berada pada misi Tuhan, sementara sudah diurapi, nanti kamu pasti mati. Ya. Coba di next. Ya. Mari tetap intim dengan Tuhan dalam segala keadaan. Karena bukan keadaan yang bikin kau mati. Tapi berhentinya keintimanmu dengan Tuhan. Itu yang membuat kau binasa. Bukan sekedar hidup. Tapi hidup yang dipersembahkan. Tuhan beri Anda dan saya kuasa. Dia sudah meteraikan untuk Anda diberkati untuk jadi berkat. Roh yang ada di dalam Anda dan saya menjadikan hidupmu harusnya lebih daripada pemenang. Karena itu, mari hidup di dalam misinya Tuhan. Jangan penuhi hidupmu dengan agendamu sendiri. Tuhan punya agendanya buat Anda dan saya. Dan itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Mari hidup bukan sekedar hidup. Tahu bukan sekedar tahu, tapi mengenal Tuhan lebih dalam. Memasuki 2021, 1 bulan sudah kita lewati. Memasuki bulan kedua,
Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Dunia ini penuh dengan ketidakjelasan. Tapi puji Tuhan, Anda dan saya dipimpin oleh Allah yang jelas dalam segala rancangan dan cara kerjanya. Jangan berhenti percaya, jangan berhenti untuk taat. Ya, tetap berjalan di bawah pimpinannya, membangun hidup di atas kebenarannya, dan percayalah bahwa kalau kita diizinkan untuk masuk besok di bulan yang baru, itu karena Tuhan punya misi yang belum selesai melalui hidup Anda dan saya. Jangan improvisasi, mari taat saja. Mari lakukan dengan caranya Tuhan. Dan hormati proses yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.